Sejalan detik-detik waktu, semakin aku menyadari betapa kau mengasihiku. Kau sediakan semuanya bagiku. Setiap langkah dalam hidupku, dalam hati sanubari, kau tak pernah tinggalkanku. Kau pegang erat langkah-langkah hidupku. Semakin aku sadari apa arti panggilan hidupku. Kasih-Mu menawan, tak dapat lepas lagi. Semakin aku mengerti apa arti cerita hidupku. Semuanya Engkau, aku pun ceritamu. Sejalan detik-detik waktu, semakin aku menyadari betapa kau mengasihiku. Kau sediakan semuanya bagiku. Setiap langkah dalam hidupku, dalam hati sanubari, kau tak pernah tinggalkanku. Kau pegang erat langkah-langkah hidupku. Semakin aku sadari apa arti panggilan hidupku. Kasih-Mu menawan, tak dapat lepas lagi. Semakin aku mengerti apa arti cerita hidupku. Semuanya Engkau, semuanya Engkau. Semakin aku sadari apa arti panggilan hidupku. Kasih-Mu menawan, tak dapat lepas lagi. Semakin aku mengerti apa arti cerita hidupku. Semuanya Engkau, aku pun ceritamu. Semakin aku sadari apa arti panggilan hidupku. Kasih-Mu menawan, tak dapat lepas lagi. Semakin aku mengerti apa arti cerita hidupku. Semuanya Engkau, aku pun ceritamu. Semuanya Engkau, semuanya Engkau, semuanya Engkau, aku pun ceritamu. Shalom saudara dikasih Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula
mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara yang kasih Tuhan, destiny atau takdir hidup setiap orang memang berbeda-beda, tetapi pada awalnya adalah imago Dei, yaitu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ditulis dalam Kejadian pertama ayat yang ke-26 sampai 27. Jadi dalam perenungan mengenai imago Dei ini adalah banyak kehidupan manusia harus hidup seperti Allah hidup. Saudara, pernahkah mendengar kalimat hidup seperti Larry? Kalimat itu berasal dari satu judul kartun SpongeBob SquarePants yang tayang di televisi. Cerita dalam kartun tersebut mengarah pada hidup yang sulit, hidup yang keras, menjadi terkenal dan dipandang hebat. Tetapi semua kesulitan untuk menjalani kehidupan seperti Larry sekalipun punya kemauan dan niat yang kuat, saudara. Dalam kehidupan Kristen, kita sudah diajari untuk bagaimana hidup menjadi seperti Kristus. Dan Kristus sendiri adalah Allah yang mengambil rupa sebagai manusia di bumi, saudara. Berapa banyak orang yang mungkin mengalami kesulitan untuk hidup seperti Kristus? Semisal, saudara, mengampuni, mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengasihi bahkan orang-orang yang tidak kita kenal, dan berbagai kehidupan yang dijalani Kristus selama ia hidup di bumi. Dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan, saudara. Yang pertama, mengikuti jejak kemanusiaannya. Menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita memiliki keilahian Kristus, tapi kita mengikuti jejak kemanusiaannya. Dan di dalam kemanusiaannya, Kristus telah merendahkan diri, taat dan setia kepada Allah Bapa dalam menunaikan misi penyelamatan bagi umat manusia. Demikian juga kita perlu merendahkan hati kita, saudara, taat dan setia pada apa yang Kristus mau, dan mempertanggungjawabkan kehidupan kita sesuai kehendaknya. Dan yang kedua, bukan untuk tujuan bermegah diri, saudara. Menjadi seperti Kristus bukan suatu prestasi untuk menunjukkan kehebatan dan kemampuan kita, saudara. Tapi itu adalah contoh hidup untuk orang lain. Dan yang ketiga, mengenal Kristus lebih dalam lagi. Menjadi seperti Kristus adalah suatu pembelajaran bagaimana kita dapat terus mengenal Kristus, saudara. Ketika kita ingin hidup seperti Kristus, maka secara otomatis kita akan belajar banyak tentang kehidupannya. Itu yang membuat kita semakin dalam mengenal Dia, saudara. Dan yang keempat adalah berjuang untuk menjadi seperti Kristus. Dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Saudara, hal ini yang menjelaskan secara sederhana bagaimana kita dapat terus diproses, diperlengkapi menjadi seperti Kristus. Bila kita senantiasa berusaha menjadi seperti Kristus, maka sebenarnya kita turut mewujudkan kehendak Allah agar kita hidup serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV sebagai media baru di Indonesia dengan visi suarakan kebenaran, hasilkan perubahan, mempersembahkan program baru Good News Everywhere. Program ini menyajikan ragam info menarik, up to date, hiburan menyenangkan, serta memberikan kabar baik bagi Sobat BMTV di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Saksikan Good News Everywhere. Hai Sobat BMTV. Halo.
Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan sukacita ya pastinya ya. benar sekali. Kali ini kita ada di Good News Everywhere ya. Di sini ada Dini dan juga Bella. yang sama 1 jam ke depan kita bakal temani Sobat BMTV semuanya dengan obrolan yang pastinya ini spesial banget gitu loh, karena hari ini tuh hari yang spesial ya. Oke, sebelum kita mau kasih bocoran dikit nih apa hari spesialnya ya. Jadi mau sapa-sapa dulu buat semua teman-teman ya, sobat-sobat BMTV yang mungkin lagi di rumah di coffee shop, kok coffee shop ya. Terus mungkin bisa ada. juga ada di kampus mungkin ya, atau di tempat kerja dimanapun kalian berada. Terus semangat ya. Benar. Jangan sampai kayak tadi udah dibilang ya, jangan sampai kehilangan sukacita. Yes. Oke. Oh ya, sebelum kita mulai, Dini mau kasih tahu nih semuanya, bisa banget ya kalau kalian nanti mau ikutan ngobrol-ngobrol seru bareng kita, bisa tulis di kolom chat ya Kak Bella ya. Benar sekali. Oke, sore hari ini kita mau bahas apa nih Kak Dini nih? Bahas yang spesial gitu. Apa kayak tuh, aku? Aduh, Kita sama-sama pede ya. Iya, karena ternyata hari ini adalah hari yang spesial. Jadi hari ini tuh adalah hari Ibu. 22 Desember ya. Setiap 22 Desember harus diingat-ingat bahwa ini adalah peringatan Hari Ibu. Yes, Iya. Sesuai dengan thumbnail juga ya. Yang di thumbnail di judul Mother's Day Special. Iya, agak sulit ya. Oke. Mbak Dini sudah merayakan? Belum. Aku juga belum ya, karena aku ada di sini. Iya, mumpung di sini tuh sekalian diingetin gitu loh. Ya, kita ngingetin diri kita sendiri dan juga sobat BMTV semuanya. Yes, bener banget. Dan ini bertepatan dengan H-3 Iya. Desember ini emang banyak hari spesial ya ternyata ya. Oke, nanti kita bakal bahas nih lebih mendalam lagi tuh. Kok bisa ada sih hari Ibu tuh? Kayak mana ceritanya? Kayak mana? Kayak anak zaman sekarang gitu ya. Kenapa jadi kayak ini acara gosip ya? Gak apa-apa lah ya. Iya, kayak mana Sekali-sekali. ceritanya? Nah, kita bakal bahas nanti secara lebih detail ya. Mungkin juga ada apa-apa aja sih yang bisa dikasih ke ibu kita supaya kelihatan lebih, bukan kelihatan sih, emang lebih terasa spesial kayak gitu. Nah, tapi jangan kemana-mana, tetap di Good News Everywhere. Giveaway berita mujizat dalam rangka menyambut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Akan ada 3 orang pemenang, masing-masing mendapatkan merchandise menarik dari Berita Mujizat. Caranya gampang banget nih, tinggal follow Instagram @berita-mujizat, like dan komen postingan giveaway ini dengan menyebutkan program Berita Mujizat TV yang menarik atau memberkati kamu serta alasannya ya. Oh iya, jangan lupa mention 5 orang temanmu ya. Giveaway ini berlangsung hingga 31 Desember 2021. Pengumuman pemenang akan kami unggah pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Berita Mujizat mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year! Dikejar deadline, tapi inspirasimu tidur. Ada yang seru nih buat kamu, Awakening Cafe. Awakening Cafe bakal bangunin inspirasimu. Caranya gampang banget, tinggal kunjungin booth Awakening Cafe di Jalan Kabut nomor 99 RT 1 RW 23 Panggungrejo, Jebres, Surakarta. Bisa dipesan lewat Gojek juga loh. Awakening Cafe keeps you awake.
Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, kita berdua kembali lagi di Good News Everywhere. Sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat dengan Mother's Day spesial. Luar biasa. Nah, bicara soal ibu nih, Kak Dini. Iya. Menurut Kak Dini, sifat ibu di rumah itu yang paling terngiang-ngiang itu menurut Kak Dini itu gimana? Yang paling terngiang-ngiang loh ya ini pertanyaannya ya. Yang paling ibu kalau di rumah gini. Nah, gitu. Ini kalau ibu aku sih ya, atau kalau ibu-ibu yang lain ya, itu adalah ibu yang sukanya ngingetin terus gitu. Oke. Oke. Ya nggak sih, ngalamin nggak sih kayak apapun, kadang kan kita kan sering lupa-lupa gitu ya, tapi ibu tuh nggak pernah lupa gitu. Bener. Jadi misalnya mau berangkat nih, Iya. nanti aku udah nengkreng nih di motor ya, itu pasti ibuku kayak gini, ayo mantap, ayo dompet, ayo apa, kayak gitu. Ngalamin gak sih? Iya sih. Kalau ibuku tuh lebih ke apa ya? Kayak apa? Hebring banget, pengen jalan-jalan. Wih. Karena kan anak-anaknya nih udah mencar kemana-mana nih. Pasti di grup bilang, tanggal ini ibu libur kan, jadi perawat kan. Tanggal ini ibu libur, mbak ini sama mbak ini bisa pulang nggak, bisa gini nggak gitu. Langsung list agenda jalan-jalan ya. List agenda jalan-jalan ya, walaupun cuma makan keluar ya, makan keluar atau yang penting tuh ibuku tuh apa ya, family banget gitu loh orangnya. Jadi kayak aduh. Oh, family banget ya. Jadi kadang kalau ada jadwal nih lagi kerja nih gini-gini, aduh gitu. Kadang lihat aduh ya gimana ya gitu. Tapi memang ibu tuh kadang gitu. Tapi kalau nggak srek sama sesuatu pasti ngambeknya lama kalau Oh gitu. Ngambeknya lama, tapi kayak apa tuh contoh-contohnya nggak serak sama apa tuh? misal nih lagi capek aja sih, posisi lagi capek terus rumah itu berantakan gitu ya, terus kadang nggak tahu tiba-tiba marah aja kan, sebenarnya kan bisa ya. Kan kalau kita sebagai anak kan ini pembelaan sebagai anak ya, kadang kan ya udah bilang aja gitu, ya udah bilang aja gitu, tolong gini dibersihin gini ya. Kadang anak ini juga agak sadar gitu ya, tapi kadang anak juga yaudah bilang loh. Nah itu kadang ibu tuh nggak pengen bilang tapi marah-marah ya. Iya, kamu tuh ngerteni anak wis gede. Mirip ya. Anak udah gede-gede, nggak tahu tanggung jawab ya kalau udah marah kayak gitu. Aduh. Cuma bisa apa? Ambil sapu, nyapu. Ya gitu-gitu lah Jalan ya. aman ya. Kalau ibu aku sih malah kebalikannya. Oke, gimana maksudnya? Kalau yang tadi kan kayak apa ya, marah-marah supaya kita melakukan itu gitu ya. Kalau ibu aku tuh kebalikannya, jadi dia gini, dilakukan dulu, terus habis itu baru kayak apa ya, marah-marah juga nggak sih, kayak pokoknya ngomong banyak gitu loh. Oh, ngomong sendiri ya. Tapi sambil dikerjain gitu loh. Tapi kan kadang kan aku jadi ngerasa bersalah nih aku. Iya, apalagi kalau pas masuk kamar nyapu di kamar kita dan sebagainya, sengaja banget nyapu di kamar terus marah-marah. Kayak aduh ini mau jalan keluar tapi kok ditutup ya pintunya ya. Nah itu kan agak sulit ya. Iya, cuman dibalik itu semua sebenarnya ini aku ngelihat ada satu kasih yang gede banget sih dari ibu gitu ya. Meskipun anaknya modelannya kayak kita nih. 25 tahun marah-marah everyday ya. Tapi tetap aja di situ ada sebuah kasih gitu. Yes. Sekarang kalau kita bicara soal peran seorang ibu itu luar biasa. Iya, keren banget dong ya, pagi-pagi udah bangun ya, udah masak-masak, udah Nyuci bersih, baju. bener. Apalagi kalau yang wanita karir ya, ibu-ibu karir habis itu masih kerja, ya pagi-pagi, pulang aduh, bersih-bersih rumah lagi ya, gitu kan, ketemu masih anak ngurusin, model iya. kita. Iya, terus apalagi kalau throwback ya. Mengandung, melahirkan gitu kan, itu tambah gitu. Ya, itu toh nyowo ya bahasa Jawa. Bener, Itu kan peran ibu itu luar biasa banget gitu. Jadi kita sebagai para anak-anak nih
jangan kualat gitu ya. Iya, jangan kualat. Awas ya. Oke. Dan bicara nih soal Hari Ibu di Indonesia, Yes. itu kan dirayakan tepat tanggal 22 Desember nih hari ini gitu ya. Mungkin di Instagram juga udah banyak ya. Iya, Kita rame lihat ya. Mungkin kadang juga ada stiker-stiker juga di Instagram Yes. gitu kan. Dan ini ternyata ditetapkan sebagai perayaan nasional nih Kak Dini. Wow. Tapi beda dengan Amerika dan Kanada yang merayakan Mother's Day pada hari Minggu di minggu kedua bulan Mei. Wow, beda sendiri ya mereka ya. Oke, jadi kita kan tadi udah ini ya kasih pertanyaan pemantik gitu. Stimulan gitu. Kenapa kok bisa ada Hari Ibu tuh kayak mana ceritanya gitu. Nah, di sini tuh kita juga udah kasih penjelasan ulasan gitu loh, kenapa sejarahnya tuh seperti apa sih sebenarnya. Nah, ini sejarah Hari Ibu ini diawali dari bertemunya para pejuang wanita dengan mengadakan kongres perempuan di tahun yang sama dengan Sumpah Pemuda ya, tahun 1928. Nah, organisasi perempuan sendiri sebenarnya sudah bermula nih sejak tahun 1912. Ya, diilhami oleh perjuangan para pahlawan wanita abad ke-19 seperti Christina Tiahahu, Cut Nyadin, Cut Mutiah, R.A. Kartini ya, siapa yang nggak kenal Raden Ajeng Kartini ya. Terus kemudian ada Walanda Maramis, ada Dewi Sartika, Nyai Ahmad Dahlan, Rangkayo Rasuna Said, dan juga ada banyak yang lainnya kayak gitu. Banyak banget ya. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, melanjutkan nih di kongres tadi ya. Pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 nih, organisasi-organisasi perempuan mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta. Wow, Yogyakarta. Dihadiri sekitar 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera. Wow, keren ya, gede banget nih. Dan bentuk kongres perempuan yang kini dikenal sebagai Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI gitu ya. Nah, dilaksanakannya kongres ini bertujuan untuk mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan perempuan Indonesia dan menggabungkan organisasi-organisasi perempuan Indonesia dalam suatu badan federasi yang demokratis tanpa memandang latar belakang agama, politik, dan kedudukan sosial dalam masyarakat. Gitu. Wow, ini kongres ini tadi Kongres Perempuan Indonesia ini yang pertama ini diselenggarakan di Jayadipuran Yogyakarta Kak namanya. Organisasi wanita yang ikut dalam kongres ini tuh antara lain ada Wanita Utomo, ada Wanita Katolik, ada Jong Java bagian perempuan juga. Nah, salah satu dari hasil kongres ini adalah mendirikan badan permufakatan bernama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia ya, PPPI gitu singkatannya. Ini bertujuan menjadi pertalian segala perhimpunan perempuan ya di Indonesia dan memperbaiki nasib dan derajat perempuan di Indonesia gitu. Karena dulu tuh kalau kita inget-inget tuh perempuan tuh kayak dari dulu banget itu kayak tertindas ya. Cuma banyak yang dikatanya ini kodratnya perempuan, ini kodratnya perempuan cuma di dapur. Iya, itu salah satunya gitu-gitu masak dan lain sebagainya. Nah, ini apa ya, mengemansipasi gitu. Yes, benar banget. Dan kongres ini tuh ternyata bertujuan untuk mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan perempuan Indonesia dan menggabungkan organisasi-organisasi perempuan Indonesia dalam suatu badan federasi yang demokratis tanpa memandang latar belakang tadi gitu ya. Nah, sejarah Hari Ibu berlanjut pada 20 sampai 24 Juli 1935 nih yang diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta. Dan dalam kongres ini dibentuk BPBH, Badan Pemberantasan Buta Huruf. Wow, sudah ada ini ya di tahun itu ya. 35 ya. Wah, keren. Dan menentang perlakuan tidak wajar atas buruh perempuan perusahaan batik di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Wow. Kemudian di tanggal 23 sampai 27 Juli 1938 nih 2 tahun kemudian ya.
3 tahun kemudian Iya, 3 tahun ya kayaknya. Kok agak Oke, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia 3 di Bandung nih. Nah, dalam kongres ini ditetapkannya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu dan menjadi tonggak sejarah Hari Ibu di Indonesia. Wow, keren, ternyata ditetapkannya waktu itu tanggal 23 sampai 27 Juli di Bandung itu tadi ya Kak ya. Di Kongres Perempuan Indonesia 3. Oke, dan akhirnya nih pada tahun 1959 Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden nomor 316 tahun 1959 menetapkan nih bahwa tanggal 22 Desember itu adalah Hari Ibu. Nah, akhirnya ditetapkan ya dan dirayakan secara nasional sampai sekarang ini gitu. Kemudian pada tanggal 22 Desember 1965, Presiden Soekarno dalam peringatan Hari Ibu menegaskan bahwa perempuan adalah tiang negara. Wow, tiang negara ini perempuan nih. Oleh karena itu perempuan diharapkan bersatu agar negara Indonesia tetap kuat gitu. Bayangin ya kalau tiang itu kan menopang ya satu bangunan gitu ya. Bayangin kalau ini tuh nggak kuat tuh sampai rubuh. Bangunannya ikut rubuh. Wow, berarti emang harus benar-benar kuat nih perempuan-perempuan gitu. Ini keren banget sih. Dan ada satu momen nih yang penting bagi para wanita untuk pertama kalinya wanita itu menjadi menteri, yaitu Maria Ulfah di tahun 1950. Sebelum kemerdekaan, Kongres Perempuan ikut terlibat nih dalam pergerakan internasional dan perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Kemudian di tahun 1973 ya, Kowani menjadi anggota penuh International Council of Women ya, atau ICW ya. Aduh, ICW ini berkedudukan sebagai Dewan Konsultatif kategori 1 terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya. Ini keren banget sih. Keren ya, pada waktu itu perempuan udah mulai ya mengembangkan sayapnya Yes. gitu untuk nggak terus di dapur mulu. Yes, karena sampai detik ini pun juga udah wanita karir udah banyak. Sampai tapi ada yang melenceng sih, terus mau nikah, terus ya itu ya melencengnya ke sana sih. Saking udah bebas banget ya. Nah, itu mungkin kita akan bahas di kesempatan berikutnya ya. Lain kali ya. Oke, nah ini untuk mengenang Kongres Perempuan pertama pada Kongres di Bandung tahun 1952, diusulkan dibuat sebuah monumen. Nah, setahun berikutnya diletakkan batu pertama oleh Ibu Sukanto, Ketua Kongres pertama, untuk pembangunan Balai Srikandi dan diresmikan oleh Menteri Maria Ulfah tadi ya di tahun 1959. Nah, 1956. akhirnya Oh iya. 900. Aku tadi bilangnya apa? 500. 1959. Iya, gitu Dikasih ya. bonus ya Kasih sama bonus kami sama ya. aku. Nah, akhirnya ya, makasih udah dibenerin ya Kak ya. Akhirnya pada tahun 1983 nih Presiden Soeharto meresmikan keseluruhan kompleks monumen ya menjadi Mandala Bakti Wanita Tama di Jalan Laksda Adi Sucipto, Yogyakarta. Yes. Kalau mungkin buat sobat BMTV yang ke Jogja itu ada Gedung Mandala Bakti Wanita Tama. Ntar kalau aku ke Jogja aku fotoin deh. Iya. Kalau inget. Tapi ini keren banget sih kalau kita belajar ya, bicara juga soal perempuan, perjuangan mereka sampai akhirnya ada Hari Ibu sampai hari ini. Itu karena mungkin sepele ya, Hari Ibu merayakan perjuangan seorang ibu dan sebagainya. Bahkan sekarang orang banyak juga yang sempat lupa Hari Ibu. Kapan sih ya gitu ya. Padahal perjuangan di balik itu luar biasa banget gitu. Bahkan baru Kongres Perempuan Indonesia yang ketiga gitu. Baru ada 1, 2, 3. Ini baru diresmikan nih Hari Ibu nih. Bertahun-tahun, 3 tahun, 5 tahun. Wow. Luar biasa banget. Luar biasa. Bahkan 10 tahun ya. Itu kan 1928 sampai akhirnya 1935 kan? Wow. Iya. Berapa sih tadi? 38 ya, aku lupa deh. Iya, kayaknya 38 deh. Iya. Iya deh. 10 tahun loh. Iya, 10 perjalanan tahun. Bukan sebuah perjalanan yang singkat ya. Iya. Bahkan kalau itu baru yang Kongres Perempuan Indonesia, tapi perjuangan para pahlawan R.A. Kartini lebih lama lagi. Lebih lama lagi mereka, dan itu luar biasa banget gitu. Mereka itu memperjuangkan hak-hak perempuan ya. Apa ini namanya? Ya benar ya, hak-hak perempuan ya. Nah,
Nah, kita sebagai perempuan-perempuan di zaman sekarang jangan mau ditindas lagi gitu loh. Benar. Ya. Kita harus punya value Yes, yang harus betul. dipertahankan. Iya. Gitu ya. Oke. Kita akan bahas lebih lanjut setelah yang satu ini. Kita akan bahas yang menarik banget nih tentang Hari Ibu, karena ini spesial Mother's Day. Iya. Yes. Betul, nggak akan kemana-mana ya, tetap di Iya. Mother's Day ya. Jadi gue bisa everywhere dong. Maksudnya kita nggak akan bahas yang mana-mana Oh, selain iya. itu gitu loh. Oke. Emang harus bisa Ja- les. Jadi Sobat BMTV jangan kemana-mana. Mungkin kalian juga pengen cerita soal Hari Ibu, mungkin bisa banget tulis di live chat juga. Benar, Ya. mungkin kado-kado apa yang udah kalian kasih ya, pengalaman-pengalaman kalian ya. Bisa banget ditulis. Ya, atau mungkin kegagalan-kegagalan kalian yang bisa diceritakan juga sama kita sore hari ini biar jadi pembelajaran Yes. juga bisa. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Good news everywhere. Halo Jeng, Halo juga, Jeng. piye kabarmu? Lak sehat toh? Puji Tuhan, sehat walafiat, Jeng. Lan jenengan pripun, Jeng? Aku jane yo sehat sih Jeng. Ning tak sambati sithik yo. Lah, sambat nopo Jeng? Iki lho, jane aku keweden iki ning omah. Lah samping omahku persis ki. Sa omah kena Covid. Cen, Covid saiki tambah galak kok, Jeng. Ra pandang bulu, sapa ae iso kenek. Lah yo, gek padahal ki minggu lalu aku yo ketir-ketir. Dino iki mak ambek koncoku, sesuke dikabari nek koncoku kena Covid. Wis sithik-sithik kok Covid. Sing hati-hati yo, Jeng. Wis, mending di rumah saja wae, Jeng. Iya, Jeng. Makasih yo, wis gelem tak sambati. Yuk kita di rumah aja. Simak tips betah di rumah saja dari Berita Mujizat TV. Yang pertama, doa pagi dan saat teduh. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, berkebun. Yang keempat, masak makanan sehat. Yang kelima, baca buku. Yang keenam, belajar hal baru. Yang ketujuh, atur plan masa depan. Stay safe dan sebarkan gerakan #di rumah saja. Tuhan memberkati. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, masih di Good News Everywhere ya. Masih dengan Dini dan juga Kabela tentunya. bener banget. Tadi kita udah bahas ya sejarah kayak mana kok bisa ada Hari Ibu gitu. Yes. Nah, sekarang karena kita ini udah di Hari Ibu ya di tahun 2021 ini ya. Kita sekarang mau bahas apa lagi nih Kabela? Jadi kita mau bahas seputar Hari Ibu. Lagi ya diulang. Enggak sih. Apanya? Kita mau bahas kalau Hari Ibu kan jadi hari yang spesial nih untuk para ibu gitu ya. Makanya kadang kita harus punya inisiatif nih. Kita kasih sesuatu gitu. Bener. Untuk mengapresiasi. Pertanyaannya. Belum selesai loh. Oh, belum ya, lanjut. Untuk berterima kasih. Iya, Oh, udah iya. gitu toh. Cuma itu sebenarnya ya. Pertanyaannya ya. Ini umur berapa Kabela? 22. 22 ya. Selama 22 tahun ini pernah kasih kado apa nih ke ibu? Oh, pernah dong. Di ulang tahun tapi. Di ulang tahun. Pernah waktu anniversary Bapak Ibu pernah. Wais. Tapi Hari Ibu lupa. Ngucapin tok itu. Ya kalau gitu aku temenin ya Kak ya. Tapi mungkin setelah ini langsung bisa check out ya. Kak Bener Dini ya. ya. Mantap. Tapi kalau check out ntar nunggunya lama sih. Ya yang penting kan ini untuk
kado hari ibu. Ya kan udah ada niat gitu. Iya. Hari ini tujuannya adalah menimbulkan niat. Iya. Jadi buat sobat BMTV, ini bukan waktu yang terlambat untuk memberikan sesuatu untuk ibu kalian. Iya benar. Karena kan sebenarnya hari ibu tuh nggak hanya menjadi hari yang spesial untuk para ibu, bunda atau mamah gitu ya. Iya. Tapi untuk kamu sebagai anaknya juga gitu. Bener. Di hari ibu ini kamu bisa mendapatkan kesempatan lain nih untuk bisa membahagiakan satu-satunya ibu. Iya dong, satu dong harusnya yo. Tentunya selain di hari ulang tahunnya. Ya inilah jawabannya. Tapi gimana Kak Dini? Iya tapi kirain mau dia terus gitu loh. Karena aku tinggal iya gitu. Tapi ya memang rada ini bener sih ya, mencari kado ini perkara yang tidak gampang gitu ternyata Kak Bella. Pernah nggak sih sampai pusing sehari nih, aduh aku harus ngado apa? Apa ya yang cocok apa nih? Yang cocok di ibu, cocok di kantong aku. Nah itu juga loh. Iya, ternyata ini bukan perkara yang mudah nih kalau kita lagi ngomongin tentang kado buat orang, apalagi buat orang yang spesial, yang pastinya kita tuh nggak mau kalau kado itu hanya diingat pas hari itu aja gitu ya. Pengennya tuh berkesan terus kayak gitu. Bener. Kalau ngasih bunga kan layu, eman-eman uangnya juga ya. Cuma difoto sekali terus habis itu layu deh. Aduh, ya dibuang kan. Nah, tapi jangan khawatir ya, jangan risau. Iya, kita udah kayak iklan. Jangan risau, jangan khawatir ya. Bagi setiap orang tua itu tidak ada kado yang lebih spesial dari kado yang si buah hati itu sendiri gitu ya. Dan juga kado yang buah hatinya berikan dengan ketulusan ya. Jadi kamu bisa tenang aja nih mencari kado ya buat orang yang kamu kasihi sesuai dengan versi kamu masing-masing ya, sesuai dengan versi kita masing-masing. Sesuai dengan budget gitu. juga ya. Bener sekali. Karena yang penting bukanlah budgetnya, tapi ada ketulusannya. Sedikit tenang. Tenang. Oke. Nah, kita mau kasih referensi sore hari ini untuk sobat BMTV. Kalau bingung nih, aduh mau kasih kado apa nih? Mumpung belum jam 12 malam ya, ini masih hari tanggal 22 Desember hari Rabu gitu kan. Jadi gak ada yang terlambat. Ya, apa tuh? Yang pertama nih. Yang kira-kira cocok. Ya, jadi kenapa lebay banget sih kita? Oke, yang pertama itu adalah tote bag kostum. Kostum mah custom Kak? Custom ya. Aduh, sampai gempar loh. Aku malu. Oke. Tote bag custom. Ya, jadi di situ kita bisa custom sesuai dengan keinginan kita ya. Nih tote bagnya ini mau diapain, tulisannya apa? Maybe dikasih. Aku tuh pernah bikin tote bag tuh dikasih foto orangnya gitu. Tapi jadinya lebay sih. Iya sih. Kalau dibawa kemana-mana buat belanja. Ih, narsis tenan. Kan aduh bahaya. Berarti yang itu jangan ditiru sih ya guys. Ya mungkin bisa sesuai dengan warna kesukaan ibu gitu betul. kan. Dan tote bag ini sendiri kan bisa buat belanja kan, mengurangi plastik ya kan. Jadi banyak banget manfaatnya ternyata ya. Pas belanja lah paling tepat lah ya, tote bag yang gede gitu. Murah sih itu. Oh iya Kak. Di bawah, kalau mau custom ya, mungkin bisa 50, di bawah 50 juga bisa. Udah dapat ya. Wah, iya mantap. Tapi nggak tahu ya kalau harga sekarang ya. Ya itulah masalahnya. Oke, dan itu pastinya tidak akan layu dalam sekejap ya Kak. Iya, nggak seperti bunga. Jadi kalau mau ngasih sesuatu jangan bunga. Iya, mending yang lain gitu. Iya. Salah satunya mungkin tote bag custom ini gitu. Oke. Selanjutnya nih. Selanjutnya nih ada album foto spesial ya. Seperti yang kita dulu udah pernah bahas di Good News Everywhere ini. Jangan cuma simpan foto itu di Google Drive gitu. Tapi bisa juga dicetak nih jadi satu album foto spesial nih yang bisa juga jadi hadiah gitu loh. Hadiah spesial untuk orang-orang spesial. Nah, karena kenangan ini memang tidak bisa dibeli Kak. Oh iya bener sih. Tapi bisa disimpan. Emang. Tapi kalau ibunya minimalisme itu agak sulit ya. Gimana tuh? Oh nggak ada deh, ibu-ibu di angkatan kita masih suka nyimpen foto. Iya benar. Cetak sih. Kalau ibu-ibu muda mungkin sudah hidup minimalis jadi levelnya beda ya. Iya, lebih suka upgrade ini ya, Google Drive. Iya.
Oke. Karena ibu-ibu di angkatan kita itu lebih apa ya? Suka mengoleksi sesuatu atau suka melihat suatu kenangan yang diabadikan. Bener, gitu, yang kelihatan mata gitu loh. Bener, pernah lihat gak sih foto kita masih bayi gitu, terus dicetakin mereka gitu, dimasukin satu album gitu. Nah itu adalah salah satu bukti bahwa ternyata album foto itu penting buat mereka, karena menyimpan kenangan. Yes. Kalau mungkin kejadiannya lupa, tapi ketika lihat foto, kita dulu pernah jalan-jalan ke sini ya, ini ulang tahun kamu ya. Ya itulah ya fungsinya album foto spesial ini. Dan mungkin kalian juga bisa dihiasin sendiri, gambar-gambar sendiri gitu ya. Bener. Ini bacanya apa ya? Doodle ya? Doodle Ya. Yes, itu yang karikatur itu kan ya, kok karikatur ada sih? kecil-kecilnya gitu loh Kak. Ada gambar-gambar orang-orang kecilnya banyak banget. Ya kalau nggak bisa udah pesen aja lah ya. Pesen juga banyak gitu ya, bisa ngelarisi sekalian gitu kan. Bener. Mungkin nggak cuma dudul nih, ada juga resinnya gitu. Maksudnya gimana ya? Itu loh kan ada. Ya udahlah, next lanjut aja. Oke, yang ketiga nih. Apa tuh? Ini nggak tahu sih ya, ibu kalian suka apa enggak? Kalau anak-anak pasti nggak suka sih. Tapi kalau ibu kalian mungkin suka ya. Ini baju couple. Wow. Jadi baju couple ini cocok untuk kamu yang pengen terlihat semakin kompak dengan ibu, ya. Iya. Tapi biasanya anak-anak ya nggak suka, berarti gimana tuh? Kalau enggak ya kalian bikin baju couple untuk ayah sama ibu kalian. Nah, gitu lebih masuk sih. Nah, biar yang malu mereka. Enggak sih, mereka nggak akan malu sih menurutku sih ya. Iya, malah bangga gitu. Apalagi yang kasih anak kan. Iya. Tadi lo modal ketulusan deh pokoknya. Atau mungkin kalau di zaman dulu kan nggak ada ya baju couple-couple kayak gitu ya. Sarimbit ya batik. Iya. Gitu kan. Nah mungkin mereka jadi bangga kayak gitu kan. Iya. Jalan bareng. Asal nggak sama kita loh. Nggak. Gak apa sih kalau aku couplean sama ibu nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Asal jangan tulisannya gede-gede gitu loh. Apalagi dikasih. Apalagi dikasih gambar fotonya yang gede, gak usah. Iya, kalau anaknya masih kecil ini sih nggak apa-apa ya. Kalau udah segede gini ya agak malu ya bun. Ya gitulah ya. Selanjutnya nih Kak Dini nih. Selanjutnya nih ada selain tadi baju couple ya, ada juga sepatu. Sepatu ini memang pilihan yang dibilang kreatif ya, unik juga gitu ya, karena emang biasanya ibu-ibu tuh rempong kalau beli sepatu ya. Iya Jadi itu bisa jadi kado yang spesial juga buat mereka, karena mereka jadi bisa lihat, oh ternyata kamu tuh tahu ya selera aku tuh kayak gimana, selera ibu tuh kayak gimana. Apalagi Kayak jenis-jenis gitu. sepatu kan ada banyak ya kalau perempuan ya. Ada heels, ada wedges, ada slop, ada sepatu yang apalah itu namanya. Ada sendal juga banyak gitu kan. Jangan lupa tanya ukurannya. Iya, kebangetan sih kalau nggak tahu ukurannya anak-anaknya. Halo. Iya. Tapi ya udah sih, daripada salah beli ya, kelihatan tambah malu nih, nggak tahu ukuran orang tuanya, ya udah ditanyain aja nggak apa-apa. Gitu Tapi ya. nggak surprise dong nanti. Gimana ya? Ya jangan kelihatan banget kalau mau Oh beliin iya, gitu. kita harus lebih cerdas ya. Iya. Nah, selanjutnya nih, Yang kelima apa nih? yang kelima itu peralatan masak. Wow. Mungkin kalau yang suka hobi masak gitu ya, hobi masak pasti seneng banget dikasih. Tapi kalau yang nggak hobi masak pun tetap seneng dikasih gitu loh. Yang penting ada isinya di dapur gitu. Iya, kayak wah, ditata itu wah lengkap ya. Dan mereka tuh jadi, wah anakku perhatian banget nih. Iya, Kayak gitu. mungkin kalian bisa beli ini oven. Wes. Kalau budgetnya ada ya. gitu ya, oven. Kalau nggak ada, ini aja susro. Susro. Apa tuh susro tuh bahasa Indonesianya apa sih? Sotil, apa sih? Sotil. Oh ya, Apa sih? sotil tuh buat Bukan, beda ya? Oh, Ya beda udahlah ya? pokoknya itulah ya. Oke, atau selain oven, selain susu itu tadi, kalian bisa beli mixer gitu kan, atau pisau dapur nih, kan Iya. beda-beda kan pisau dapur kan, Iya, yang kecil sesuai gede. budget. Ya. Dan hand mixer mungkin, atau blender portable, spatula, panci, wajan, apa lah banyak. pokoknya ya. Atau Ya, mungkin sekali. stiker dapur itu buat
apa sih kayak stiker wallpaper gitu kan, ada banyak kan yang dibuat biar khusus kelihatan di bagus dapur. ya. Iya, yang menghiasi dapur lah pokoknya. Bener, karena yang paling sering masak nih aku yakin banget nih pasti adalah ibu gitu loh. Ya jadi kalau dapurnya kece itu pasti mereka juga seneng. Yes, benar. Oke, nah keenam nih ya hadiah yang cocok banget, kece banget ya, itu adalah liburan di hotel. Untuk staycation bersama. Ini ibuku suka sih ini sih, tapi anaknya nggak suka. Budgetnya. Sebenarnya ya anaknya suka ya. Iya. Itu Kalau ya. ngeluarin uang ya agak berat Itunya ya. yang nggak suka. Iya, karena selama pandemi ini tidak dipungkiri ya, waktunya tuh sering banget cuma di rumah aja gitu loh Kak. Jadi bisa bosen banget gitu loh. Makanya nih penting nih sebenarnya nih liburan ya. Cuman kalau memang nggak bisa buat staycation, mungkin waktunya nggak tepat atau budgetnya yang nggak tepat ya, yang penting liburan aja deh, habisin waktu gitu sama ibu sama keluarga ya. Mungkin bisa di rumah makan malam bersama, nonton film spesial ya, intinya adalah menghabiskan waktu bersama gitu. Ya sudah disebutkan sama Kak Dini tadi nih, yang ketujuh makan malam bersama. Itu juga jadi salah satu pilihan ya kalau mungkin budgetnya kurang gitu kan. Kurang. Ya kalau nggak, ya itu tadi kalau nggak bisa nginep di hotel ya kalian bisa makan malam bersama, pesan ojek online gitu kan, yang penting enak aja lah, murah ya nggak apa-apa. Abis gitu. itu nginep di kamar kita sendiri di rumah berdua, bobok berdua gitu lah ya. Mungkin jadi variasi gitu ya di rumah gitu ya. Nah itu bisa dilakukan nih bareng keluarga gitu. Pasti ibu tetap seneng kok gitu. Nah yang ke-8 nih Kak. Yang ke-8 ini budgetnya emang agak banyak nih. Iya, apa ini? Ini adalah perhiasan emas custom. Pasti suka sih. Pasti nih. Aku juga suka. Aku juga suka kalau dikasih. Kalau biasanya kalau cuma dikasih cincin gelang yang biasa aja gitu kan kayak biasa aja gitu loh Kak. Nah kalau ini tuh custom gitu. Jadi lebih kayak mengena gitu loh. Ini bener-bener spesial buat ibu kayak gitu. Tapi ya emang mahal sih ya. Agak mahal sih ya. Enggak memang ya. Memang. Masa belinya 0,025 gram? Ya. Itu mau maknyi paling. Tapi ya itulah ya. Oke, nggak usah dibahas lebih lanjut. Oke. Yang ke-9 nih. Itu handbag branded. Wow, ini juga handbag tuh yang gini kan? Iya, yang bisa digini. Tas jinjing, bukan ya? Iya kan, tas jinjing kan? Iya benar. Ya handbag ya. Mungkin tapi ada kata belakangnya Kak, branded ya. Ini yang branded, ini yang agak sulit ya guys. Kalau handbag aja mungkin banyak ya. Yang murah-murah juga banyak. Tapi kalau mampu yang branded ya nggak apa-apa, malah lebih seneng lagi. Tapi kalau nggak mampu yang branded, ya nggak usah yang branded. Tapi jangan beli yang KW, mending brand lokal. Bener. Brand lokal ya, mencintai Indonesia salah satu bentuk bela negara. Yes, wow. Kenapa kita jadi langsung bela negara? Oke, ini yang ke-10 nih, yang pasti kalau aku sih paling suka yang ke-10 nih adalah satu set make up. Aku juga suka dong. Satu set skincare juga. Aku mau. Aku juga mau nih. Ya, mana ada sih wanita kalau dikasih kayak gini nggak mau? Pasti tetap mau sih. Mau lah. Tapi ya, cantik kan. tapi ya tetap dipastikan ya nyarinya jangan yang asal gitu. Karena skincare dan make up ini nggak kadang tuh nggak bisa cocok satu orang. Ibaratnya sih aku mau ngomong apa sih? Pokoknya satu orang dengan yang lainnya tuh kadang beda gitu kecocokannya. Jadi harus benar-benar tahu dulu nih kita kondisi kulit dari ibu kita gitu. Kok kita jadi ahli kecantikan ya sore hari ya? Kayak jadi pembahasan sulit yang kombinasi ya. Aduh. Tapi memang bener sih ini satu set make up atau lebih ke skincare sih. Ini kalau ibuku secara pribadi masih lagi diperhatiin nih sama kakakku nih, karena kan yang punya uang banyak kan kakakku kan. Dibeliin tuh skincare dan dipakai juga kayak misal sheet mask dan sebagainya gitu kan, dipakai gitu, dan itu seneng loh gitu. Iya, mereka juga lebih fresh juga gitu kan, ngerasa aku lebih muda. Iya, aduh gitu. glowing, aduh. Apalagi diperhatikan anakku.
Udah deh, pasti ntar dia di mana-mana tuh cerita sama teman-temannya. Aku tuh dibeliin skincare. Aduh, dijulit. Iya, aduh. Oke, tentunya dari itu semuanya ya, kita harus pilih sesuai dengan budget. Yes, itu pasti. Jangan sampai kita ngutang lah kalau mau ngasih sesuatu karena sama orang, ya. kado yang terbaik itu adalah kado yang diberikan ya, seperti tadi udah dikatakan, adalah dengan ketulusan, bukan dari seberapa mahalnya. Benar sekali. Tapi yang pasti orang tua itu nggak ada yang mau melihat anaknya itu susah. Karena mikirin kado. Iya, benar. Bener sih, bener. Jadi kita tuh harus bijak juga nih dalam memilih kado, gitu ya. Jangan sampai kantong kamu nih yang jadi korban gitu kan, tapi manfaatnya, manfaatnya gitu ya. Jadi jangan memaksakan diri dan jangan menambah beban perasaan gitu ya, nggak enak sama ibu gitu ya. Jangan sampai lah gitu ya. Pasti ibu ngerti gitu ya. Yes. Kamu ngucapin aja sebenarnya itu sudah jadi kado yang luar biasa. Bener, sih, karena kita sendiri ini adalah kado sebenarnya. Iya. Ya, gitu. Tapi kadang kita nggak tahu diri. Ya mulai sekarang kita harus punya tahu diri itu tadi ya. Harus punya respon hati. Kita harus melek nih. Oh, kita itu jadi kado. Kehadiran kita itu kado buat ibu. Jadi bersikap selayaknya kita adalah kado gitu ya. Oke, itu tadi adalah banyak banget ya, 10 ya Kak ya. Referensi-referensi kado-kado apa aja nih yang kira-kira menarik buat di hari ibu kayak gitu. Oke. Setelah ini kita masuk ke segmen berikutnya nih Kak Dini. Segmen good news ya. Apa nih kira-kira good news sore hari ini? Jadi jangan kemana-mana Sobat BMTV, tetap stay tune terus di Good News Everywhere. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikei, Kak. Goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu lho, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah Bu, aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung leng ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikeki to, Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok kaya aku ngene lho, Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ana es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen. Oh yeah. Hadir di kota Solo pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, ijo dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk. Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, kita masih ada di Good News Everywhere ya. Tadi kita udah temenin Sobat BMTV dengan banyak sekali bahasan-bahasan yang menarik. Mulai dari tas branded, kok malah itu ya. Sampai ke set make up, Emas, aduh. Emas ya. Oke, nah ini kita tiba di segmen terakhir ya. Tentunya di segmen The Good News ya, jadi dari semuanya yang kita omongin hari ini tuh ternyata ada kabar bahagianya nih guys ya.
Oke, di Yehezkiel 19 ayat 10 sampai 11 nih bunyinya kayak gini. Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur ya, yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat yang menjadi tongkat kerajaan. Ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak. Jadi ibu, betapa pentingnya makhluk ini dalam keberadaan kita. Iya, benar. Bentar kok jadi kayak gini aku. Mau baca puisi ya, Bun? Iya. Ya jadi betapa pentingnya ibu nih dalam kehidupan kita gitu loh. Karena di Alkitab juga sering menasihati kita juga ya untuk terus menghormati ayah dan ibu ya agar hari-hari kita nih panjang ya. Jadi emang bener-bener ibu itu orang yang penting ya, bukan hanya ibu sih sebenarnya ya, orang tua itu orang yang penting dalam setiap kehidupan kita. Nah, para ibu nih sebagian besar dari mereka dapat menentukan keberhasilan dan atau kehilangan anak-anak mereka. Dapat menentukan keberhasilan atau kehilangan anak-anak mereka. Jika menurut kamu ini bohong, kamu harus bertanya kepada Ribka. Apa yang dilakukan lakukan pada Esau? Meskipun Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mencintai Esau lebih daripada Yakub, Esau masih berkesempatan mendapatkan restu ayahnya yang bisa mengubah takdirnya. Namun ibunya ya Ribka lebih mencintai Yakub daripada Esau. Ia membantu Yakub mencuri berkat ayahnya dan Esau tidak punya apa-apa. Ya itu tadi kayak yang tadi di awal ya, ibu itu sebagian besar dapat menentukan keberhasilan atau kehilangan anak-anaknya, maksudnya kegagalan kegagalan anak-anaknya. Para ibu ini memainkan peran yang penting ya dalam keberhasilan ataupun kegagalan atau kehancuran itu. Nah, ayat di atas mengingatkan kita bahwa peran ibu itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita, bahkan Tuhan menganggap mereka itu penting ya. Jadi, kalau kita menganggap ibu itu penting, Tuhan menganggap ibu itu penting, jangan pernah sekali-sekali kita menganggap itu tidak penting. Ya. Karena pasti kita akan berdosa. Ya, jadi mulai sekarang kita harus benar-benar menghargai ya, patuh, taat kepada ibu, meskipun kadang kita tuh di usia segini ya Kak yang ngerasa aku tuh udah gede gitu loh. Kamu tuh kenapa sih Bu gitu. Oh, curahan hati ya. Kayaknya nadanya tuh Jadi kita gak boleh kayak gitu ternyata guys. Benar, Sobat BMTV semuanya, kita harus tetap menghormati. Iya, mungkin ibu kita tuh cerewet banget. Mungkin ibu kita itu kok gitu ya, tapi peran ibu itu penting dalam setiap kehidupan kita. Benar. Itu ada kehidupan nih. Yes, betul. Kalau dulu aku waktu ngajar-ngajar anak-anak kecil kayak gitu, mereka tuh sering, malah mereka tuh yang ngasih tau aku, kalau ibuku marah tuh tandanya ibuku tuh sayang, Miss. Kadang kan iya, padahal masih anak kecil tapi mereka udah ngerti. Nah, kita tuh jangan kalah sama anak kecil ya. Kadang kalau kita dimarahi, kita kiranya mereka tuh apa sih, otoriter banget kayak gitu. Nah, kita mulai kita mulai lihat nih lebih dalam kenapa alasan mereka marah. Aku tuh sebenarnya emang salah apa bener kayak gitu. Kalau memang salah ya udah sih ya, minta maaf gitu, lakuin yang bener. Pasti kalau kita minta maaf pun pasti orang tua tuh maafin. Bener. Jangan sampai kita jadi anak yang cool. Wow. Oke. Aku mikir ku apa ya? Oke. Pantes kok gak nyambung-nyambung gitu. Gak nyaut-nyaut. Iya gitu. Oke, kayaknya ini menunjukkan pukul 5 sore ya. Udah agak-agak connect nih. Tapi terima kasih nih untuk good news-nya Kak Yini, luar biasa sekali mengingatkan setiap kita gitu ya bahwa peran ibu tuh penting dalam setiap kehidupan kita. Jangan meremehkan, jangan menghiraukan, jangan tidak menghiraukan.
bahwa ibu itu penting banget dalam setiap kehidupan kita dan kita patut untuk menyayanginya, mengasihinya, menghormatinya gitu ya. Hatinya juga. Yes, bener banget. Terima kasih sekali lagi untuk Sobat BMTV yang sudah bergabung sore hari ini untuk atensinya yang luar biasa sekali gitu ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share video-video kami. Dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video yang ada di Berita Mujizat TV. Yes. Dan sesuai dengan baju couple kita sore hari ini, hijau dan merah, kita akan merayakan Natal sebentar lagi gitu ya. Aku gantian mikir, couple dari mananya? Emang kan Natal kan identik hijau sama merah, bener Aku kakak. couple jadi pohon, Anda jadi Sinterklas. Agaknya maksudnya nggak apa-apa sih ya, nggak ada yang salah di semua hal ini ya. Dan akan ada sesuatu yang spesial di Good News Everywhere dan ada Sing Along With Us juga gitu ya, yang akan spesial di Natal nanti gitu. Mungkin kalau nggak 25 itu hari apa ya? Aku lupa sih. Kalau 22-nya itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kan nggak ada nih Good News Everywhere sama Sabu nih. Sabu Sing Along With Us, mohon maaf. Ya, itu hari Seninnya akan ada yang spesial. Gitu ya. Penasaran banget. Apa tuh? Langsung aja besok nonton, besok Senin. Iya, besok Senin ya berarti ya. Besok Senin, spesial Natal. Sesuai dengan jangan sampai ketinggalan pokoknya. Bener banget. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @beritamujizat, Facebook page Berita Spasi Mujizat, dan beritamujizat.com. Dan jangan lupa untuk terus nonton Good News Everywhere setiap Senin sampai Jumat pukul 4 sampai 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan ada banyak sekali program-program yang nggak bisa disebut satu persatu. Saking banyaknya. Iya, gitu ya. Mungkin kalian juga bisa cek nih di Instagram, ada giveaway juga. Ikutan hadiahnya apa nih? Ada merchandise yang menarik. Wow. Gitu, dari kru BMTV. Aku harus menang. Ada 3 orang pemenang nanti itu ya. Jadi buat Sobat BMTV langsung aja ikutan. Caranya gampang banget, langsung aja cek di Instagramnya. Gitu. Dan akhir kata nih, Bella sama Kak Dini pamit undur diri. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya untuk setiap kami juga, dukungannya. Segala kesabarannya juga ya. Semoga telinganya aman ya. Kita kawal terus nih sore hari ini. Aduh, berat ya. Terima kasih sekali lagi, dan akhir kata Bella pamit undur diri. Dini juga pamit. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Giveaway Berita Mujizat dalam rangka menyambut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Akan ada 3 orang pemenang, masing-masing mendapatkan merchandise menarik dari Berita Mujizat. Caranya gampang banget nih, tinggal follow Instagram @beritamujizat, like dan komen postingan giveaway ini dengan menyebutkan program Berita Mujizat TV yang menarik atau memberkati kamu serta alasannya ya. Oh iya, jangan lupa mention 5 orang temanmu ya. Giveaway ini berlangsung hingga 31 Desember 2021. Pengumuman pemenang akan kami unggah pada tanggal 1 Januari 2022 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Berita Mujizat mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year! Berita Mujizat TV.